Allah, talaki kita bersama dengan Ustadz Rifki pada kesempatan siang hari ini kita sampai di surat At-Taubah ayatnya 69 sampai dengan 72. Betul ya Mas Din ya? Takon, talaki online. Ustadz Rifki, ini kita sapa terlebih dahulu ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masih di Baik, mute tadi. baik Ustadz. Ustadz di sana sehat Ustadz, kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat nggih, Ustadz. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa lagi nih Ustadz? Kita masih akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya di mat tabi'i ya. Mat Dan tabi'i. kemarin kita baru permukaannya. Sekarang kita akan membahas beberapa mat yang cara bacanya dimasukkan ke mat tabi'i, dibaca dengan dua harokat. Nanti ada beberapa mat yang akan kita bahas insyaallah. Pada Ustadz Rifki kami persilahkan, fadhil maskuran Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nah, sekarang kita akan membahas mat-mat yang dihukumi seperti mat tabi'i, yaitu dibaca dengan dua harokat, atau jenis-jenis mat yang dibaca dengan dua harokat. Yang pertama adalah mat tamkin. Ya, mungkin sebagian dari kita sudah ada yang pernah belajar ini, tidak jarang juga yang baru dengar, artinya belum familiar ya dengan istilah mat ini, yaitu mat tamkin. Apa sih itu mat tamkin? Adalah mat tabi'i yang wajib dibaca dengan dua harokat secara sempurna. Untuk apa mat ini perlu dibahas? Untuk memisahkan dua huruf wawu dan huruf ya yang berada berjejeran atau beriringan. Ya, kenapa sih mat ini disebut dengan mat tamkin? Disebut dengan mat tamkin yaitu untuk menjaga kesempurnaan bacaan mat agar tidak idgham atau agar tidak masuk ke huruf berikutnya. Misalkan dalam kata qalu wahum. Di situ kan ada qalu, qalu. Nah, ini lu-nya panjang itu karena ada lam dhammah, setelahnya ada wawu sukun. Nah, setelahnya wahum ada wa. Jadi di situ ada dua huruf wawu yang beriringan. Yang pertama qalu, wawu mat. Yang kedua wahum, wawu mutaharrikah atau wawu yang berharakat. Jadi misal kita baca qalu wahum, dibaca dua harakat. Harus dibahas urgensinya apa sih? Ya tadi, agar tidak masuk ke huruf wawu berikutnya. Misalkan dalam lafaz alladzi yuwaswisu. Ini tuh ada alladzi, ada ya sukun. Zi panjang, ya karena ada ya sukun. Kemudian yuwaswisu ada ya berharakat. Makanya di sini dibaca panjang. Alladzi yuwaswisu. Jangan sampai dibaca alladzi yuwaswisu. Jadi perlu diperhatikan untuk memanjangkan bacaan yang seperti ini biar tidak masuk ke huruf yang kedua. Jenis mat yang berikutnya yang juga masukkan di dalam hukum mat tabi'i namanya adalah mad iwad. Secara bahasa itu artinya mengganti. Nah, dalam istilah tajwid mengganti fathah tanwin menjadi mad dua harakat ketika waqaf. Ahadan dibaca ahada, itu ketika waqaf. Namun tidak semua fathah tanwin dibaca dengan mat iwad. Ada pengecualian. Pengecualinya adalah ketika kita mendapati ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu kalau bahasa mudahnya kita nyebutnya tak bunder, begitu. Kemudian satu lagi mat yang dibaca dengan dua harokat dihukumi seperti mat tabi'i, namanya mat silah shaghirah atau mat silah sughra. Nah, mat silah yang ini dibaca dengan dua harakat. Misalkan kita baca innahu ala raj'ihi laqadir. Itu ada dua mat silah. Innahu kemudian raj'ihi. Nah, ini namanya mat silah. Nah, ini juga dibaca dengan dua harakat ya. Namun mat silah ini ada beberapa syarat ya. Ada beberapa syarat yang tidak semua hak itu nanti dibaca panjang ya. Ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah ya, hak tersebut terletak di antara dua huruf yang berharokat. Depannya berharokat, belakangnya berharokat. Innahu ala. Belum hu ada nun berharokat na. Setelah hu ada ain berharokat a. Ini baru terjadi innahu, baru terjadi mat silah. Mat tersebut secara syarat tidak terpenuhi. Misalkan ada ha,
sebelumnya sukun, setelahnya berharokat. Harusnya itu tidak terpenuhi mad silah, namun tetap dibaca panjang. Ini pengecualian ya, yaitu di dalam surat Al-Furqan ayat 69. Allah mengatakan yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud. Nah di sini fihi muhana. Ada fihi. Nah, dan ini menariknya, semua fihi dalam Al-Quran itu hanya dibaca pendek kecuali ini saja di surat Al-Furqan ayat 69. Fun fact-nya ya. Kemudian ada juga yang kebalikannya, hak kinayah atau hak dhamir ya, yang sebelumnya itu berharokat, setelahnya juga berharokat, namun tidak dibaca panjang. Ini pengecualian, yaitu di dalam surat Az-Zumar ayat ke-7. Allah mengatakan wa in tashkuru yardahu lakum. Nah di situ yardahu lakum, hunya itu ya harusnya kalau secara persyaratan matsilah dia sudah terpenuhi sebelum berharokat, setelahnya juga berharokat. Namun karena ini pengecualian sehingga dia tidak dibaca panjang, yardahu tidak begitu. Baik, syukran jazakumullahu khairan Ustadz atas penyampaian dan juga penjelasannya. Masya Allah banyak sekali ya kita belajar hari ini. Kita berarti masuk ke sesi talaki nih berarti Ustadz G. Kita sampai di surat At-Taubah 69 sampai dengan 72 gitu ya. Padi ini Ustadz, ada Ibu Suwarti Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Ibu Suwarti ya, perhatikan di ya yang pertama di asyadda minkum, adanya pendek ya. Tadi sedikit hampir kesalahan namun tidak jadi, ini bagus sekali. Nah, namun kemudian di wa aktsara amwalan wa aulada. Nah, di sini wa aktsara ro-nya pendek. Ibu ya, jangan dipanjangkan ya. Tadi kita dengarnya wa aktsara amwala begitu. Jadi ro-nya panjang. Harusnya pendek saja. Wa aktsara amwala. Kemudian wa aulada, bukan wa aulada. Jadi la-nya panjang di situ. Wa aktsara amwala wa aulada. Kan wa aulada. Namun aulad ya la-nya dibaca dengan panjang. Laqikum kamastamta'al ladina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu. Ya, sebelum. Ulaik. Nah, kemudian perhatikan Ibu di min qablikum bi khalaqihim. Itu la-nya panjang Ibu ya. Bukan pendek ya. Jadi apa namanya bi khala. Nah, itu la-nya kan ada alifnya Ibu ya. Jadi baca panjang. Kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu. Nah, ini buat teman-teman semuanya, perhatikan di lafaz wa khudtum. Nah, di sini ada huruf dhad yang sukun yang bertemu dengan huruf ta. Nah, maka ketika seperti ini maka jangan sampai terbaca seperti ta tasdid ya. Jadi huruf dhad tidak boleh idgham ke huruf ta. Jadi misal ada orang baca begini, wa khudtum kalladzi khadu. Jadi seperti dhadnya itu langsung idgham ke huruf ta. Ya, tidak boleh. Yang benar bagaimana? Ya huruf dhad diperjelas, wa khud tekan di makhrajnya, kemudian apa namanya huruf ta di lafadzkan. Wa khudtum. Jangan sampai wa khudtum. Lanjut. Ika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Stop lagi. Nah, di sini Ibu lagi ya di a'maluhum. Ya, namanya panjang Ibu ya. Ada beberapa tadi sudah huruf-huruf yang harusnya dibaca panjang terbaca pendek Ibu ya. Hati-hati. Ulaika habitat a'maluhum ya. Wal akhirah, nah hanya juga panjang. Wa ulaika humul khasirun. Nah, perhatikan untuk panjang pendeknya. Ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qawmi nuhin wa 'adin wa samud. Ya, stop lagi. Nah, di sini kena lagi Bu di panjang pendeknya, perhatikan ya.
Naba'ul ladzina. Di situ banyak pendek. Karena itu bukan ketemu alif ya. Jadi bukan naba'u. Itu kan tanda dhammahnya itu di atas yang berdiri itu ya. Di atas hamzah. Ini menunjukkan banyak pendek, tidak usah dibaca panjang. Jadi baca alam ya'tihim naba'ul ladzi, bukan naba'ul ladzi. Ya. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Kemudian qaumi Nuhin wa 'adin. Nah, A-nya juga panjang. Tadi Ibu baca dengan pendek ya. قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ya, stop lagi. Nah, Ibu di Ibrahim itu Ibro panjang, Hima juga panjang. Kemudian wa ashabi madyana pendek, madyana wal mu'tafikat itu dipanjangkan Ibu. Bukan wal mu'tafikat namun wal mu'tafikat ya. Atathum rusuluhum bil bayyinat itu juga dipanjangkan. Nah, hati-hati Ibu ya. Sudah cukup beberapa ini tadi ya terkena ya di bacaan yang panjang dipendekkan atau yang pendek dipanjangkan, hati-hati. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ya, stop dulu. Kemudian lagi Bu ya di ba'duhum awliya'u ba'd itu U-nya pendek. Kemudian juga di wa yuqimuna as-salata tanya pendek, wa yu'tuna az-zakata tanya pendek ya. Hati-hati, jangan sampai terbaca panjang ya. Untuk yang pendek jangan sampai dipanjangkan. Nah, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. stop lagi. Nah, di sini lagi Ibu ya, jannatin. Nanya harusnya panjang Ibu. Wal mu'minati jannatin. Kemudian tajri min. Ri-nya juga panjang. Tadi Ibu baca pendek, hati-hati ya. Jannati tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. فيها ومساكن طيبة في جنة عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Ya, Masya Allah, Ibu Suwarti ya, yang ada di Pati ya. Di Pati, Ustaz. Di Pati. Ya, Ibu, untuk koreksinya mayoritas di panjang pendek Ibu ya. Jadi banyak sekali tadi yang bacaan yang panjang dipendekkan atau sebaliknya yang pendek dipanjangkan. Makanya perlu perhatian dan perlu konsentrasi. Apa istilahnya ya? Konsentrasi ya. Treatmentnya adalah itu. Treatmentnya konsentrasi dan bacaannya lebih dipelankan lagi. Soalnya itu nanti akan bisa teratasi insya Allah. Begitu Ibu Suwarti, Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz, dan juga terima kasih juga untuk Ibu Suwarti yang ada di Pati. Demikian tadi, semoga tetap kita sama-sama terus untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya tidak kendor gitu, apalagi sekarang masih di bulan Ramadan nih, kita maksimalkan. Dan alhamdulillah kita terfasilitasi ya melalui Bahasa FM, kemudian juga ada guru kita Ustadz Rifki yang senantiasa mengajarkan kita dan juga membantu memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita gitu, alhamdulillah. Pesan ya, atau ya sedikit nasihat buat kami pribadi dan buat teman-teman semuanya,
Ya, tentu Ramadan begitu cepat berlalu ya. Ya, ayyaman ma'dudat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ayyaman ma'dudat. Itu Ramadan itu hanya beberapa hari saja. Artinya memang singkat sekali Ramadan itu. Dibanding dengan 360-an hari tahun, Ramadan hanya 1 bulan. Itu artinya cepat sekali. Kita saja setahun berlalu nggak kerasa sudah ketemu Ramadan lagi. Ini sekarang Ramadan sudah sampai di hampir pertengahan kedua. Atau kita sudah menyelesaikan di 10 hari pertama. Itu kan cepat sekali. Ya, artinya di waktu yang cepat ini coba kita cek kembali bagaimana kualitas ibadah kita, ya, bagaimana Al-Quran kita, terutama Al-Quran kita. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kita cek kembali sudah 10 hari atau 11 hari ini, kita cek kembali bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Apakah target-target yang sebelum Ramadan kita sudah semangat untuk melaksanakannya sudah benar-benar terrealisasi, atau ya masih hanya sebatas wacana? Atau sudah terrealisasi namun kita sudah mulai dilanda rasa malas, ya, rasa bosan atau futur yang menghinggapi diri kita. Maka kita cek kembali. Belum telat, ya, belum terlambat. Ini juga masih berada di bulan Ramadan. Kalau memang kita sudah di posisi malas, futur, ya kita restart lagi dari awal. Ya, kita restart lagi, kita bangun kembali jiwa kita untuk mendapatkan fadilah-fadilah di bulan Ramadan kali ini, terutama jangan sampai lupa Al-Qur'annya, jangan sampai ditinggalkan. Demikian sedikit pesan buat kami pribadi dan buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Takon. Lagi online.